Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan bagi Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan kepada Allah dikembalikan segala urusan itu. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi para manusia. Kalian memerintahkan dengan dan kalian mencegah dari yang mungkar dan kalian beriman pada Allah. Dan jikalau beriman ahli kitab itu, sungguh dia adalah lebih baik bagi mereka dari mereka orang-orang yang beriman, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Tidak akan mereka memudaratkan kalian kecuali gangguan lisan, dan jika mereka memerangi kalian, mereka akan memalingkan diri dari kalian ke belakang. Kemudian tidaklah mereka ditolong. Ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka dijumpai, kecuali dengan dari Allah dan tali dari manusia, dan mereka kembali dengan kemurkaan dari Allah, dan ditimpakan atas mereka kemiskinan. Demikian itu sebab sesungguhnya mereka adalah mereka kafir dengan ayat Allah dan mereka membunuh para nabi dengan tanpa kebenaran. Demikian itu sebab apa yang Mereka durhaka dan mereka adalah melampaui batas tidaklah mereka sama dari ahli kitab. Ada umat yang tegak yang mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu malam dan mereka bersujud. Mereka beriman pada Allah dan hari akhir, memerintahkan akan dengan makruf dan mereka dari yang mungkar. mereka bersegera dalam kebaikan-kebaikan itu. dan Mereka itu dari orang-orang yang saleh. soleh Apa yang mereka lakukan kebaikan, tidak akan mereka dikuburinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. 116. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الرجيم إن الذين كفروا kafaru lan tughniya anhum amwaluhum bala auladuhum minallahi say'a وأولئك ika أصحاب النار ashabun hum فيها fiha خالدون khalidun مثل ما ينفقون yunfikuna fiha الحياة الدنيا ayat كمثل ريح fiha فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم Allahu أنفسهم يظلمون yazlimun يا أيها الذين aman la tattakhidhu آمنوا itu hito tatamin لا يأتونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها tum ulaika nahum ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله wa idza إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم hati sudur إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم kaiduhum syai'a إن الله بما يعملون محيط yata إذ غدوت من أهلك تبوئ mu'minina maqam إلى القتال Allah alim Sami'un alim. sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir tidak akan mencukupi terhadap mereka harta-harta mereka dan tidak pula anak-anak mereka dari Allah sedikit pun, dan mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Khalidun, Orang yang ya, di dalamnya Ya. hum Mereka anar, ya ashab, para penghuni, wa ulaika, mereka itu syai'an, satu pun minallah, Allah ala auladuhum, tidak pula anak-anak mereka auladuhum, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka, anak-anak mereka amwaluhum, harta mereka mereka, anhum, dari mereka, yang dunia tidak akan mencukupi, kafaru, mereka alladzina, orang-orang yang sama-sama, sesungguhnya Orang-orang yang mereka kafir tidak akan mencukupi dari mereka harta-harta mereka, dan tidak pula anak-anak mereka
dari Allah sesuatu pun. Mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Terus perumpamaan. Perumpamaan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini seperti perumpamaan angin yang di dalamnya ada hawa dingin yang dia menimpa tanaman suatu kaum yang mereka menggolimi diri mereka, maka dia membinasakan. Dan tidaklah Allah mendolimi mereka, akan tetapi diri-diri mereka yang mereka mendolimi diri-diri mereka gitu aja, Ustaz. Ya, mereka mendolimi diri mereka sendiri. Ya, boleh. Yadlimun, mereka mendolimi anfusahum, diri-diri mereka. Lakin akan tetapi wa ma zalamahumullah, dan tidaklah Allah mendolimi mereka. Ahlakathu, maka dia membinasakannya. Anfusahum, diri mereka sendiri. Mereka sendiri. Pakai sendiri. Anfusahum, diri-diri mereka. Walamu, mereka mendolimi harsa kaumin, tanaman suatu kaum. Asobat, yang menimpa. Irun, hawa dingin, dalamnya. Di dalamnya. Apa? Angin, Rihin, di dalamnya angin. anginnya Sama saling seperti perumpamaan di hadhil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia ini. Yungfikuna, mereka menginfakkan. Masaluma, perumpamaan apa yang sama-sama. Perumpamaan apa yang mereka menginfakkan dalam kehidupan ini seperti perumpamaan angin yang di dalamnya ada hawa dingin menimpa tanah, dia menimpa tanaman suatu kaum, mereka mendolimi diri mereka sendiri, dia membinasakannya, dan tidaklah Allah mendolimi mereka, akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Wahai orang-orang yang Mereka beriman kalian orang kepercayaan dari selain kalian, tidaklah mereka henti-hentinya pada kalian menimpakan kerusakan. Mereka senang apa yang kalian susahkan. Sungguh telah nampak kebencian itu dari mulut-mulut mereka. Apa yang mereka sembunyikan lebih besar, sungguh telah menjadikan kalian ayat-ayat itu jika kalian berpikir Jika kalian menggunakan adalah akal.
Yang menggunakan akal. Ah, ya. Dari belakang, ta'qilun, kalian Menggunakan akal. kuntum, kalian adalah Jika Jika al-ayat, ayat-ayat ayat itu lakum bagi kita kalian bayana Kami telah menjelaskan menerangkan, Yina kami telah menerangkan, menjelaskan. kami telah menjelaskan kami telah Qad menjelaskan. sungguh akbar besar suduruhum dada Mereka mereka wama tukfi dan apa yang disembunyikan sembunyi ya, mereka dibalik. Dan apa yang dada mereka sembunyikan afwahihim mulut mulut mereka min al-bau kebencian itu kebencian qad badat sungguh telah sungguh Nyata. anitum yang kalian susahkan ma ayang wadu mereka senang obalan kerusakan layak lunakum Tidak henti-hentinya Tidak intinya mereka tidaklah mereka berhenti hentinya. mana layak lunakum saya tidaklah mereka henti-hentinya pada kalian min dunikum dari selain kalian kalian Ikonah orang kepercayaan la tatakhidu tidak janganlah kalian dan menjadikan menjadikan amanu mereka beriman beriman. alladzina Orang ya ayuha Wahai, wahai orang-orang yang mereka beriman janganlah kalian menjadikan kepercayaan kepercayaan dari selain selain kalian tidaklah mereka henti-hentinya pada kalian kalian melimpahkan kerusakan. Mereka senang apa yang kalian susahkan sungguh telah nampak kebencian itu dari mulut-mulut mereka dan apa yang dada damar sembunyikan lebih besar sungguh kami telah telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat itu jika kalian adalah kalian menggunakan akal. Antum beginilah kalian ini kalian mencintai dan tidaklah mereka mencintai kalian yang kalian beriman dengan Alkitab semuanya dan mana sih? semuanya dan jika Dan jika mereka bertemu kalian mereka berkata kami telah beriman dan jika mereka kembali mereka mereka menggigit jari-jari atas kalian. dari ya kata Bodu itu menggigit. mereka menggigit atas kalian ujung-ujung jari itu karena kemarahan. karena kemarahan karena Katakanlah, matilah kalian
sebab kemarahan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui mengetahui dengan Allah isi Maha hati. mengetahui dengan Hati itu isi. Sudur itu dada. Dengan apa Maha mengetahui Hati terhadap segala isi hati. Sekarang apa? Dari belakang. di belakang. Bidatis sudur terhadap segala isi hati. Alim. Dan mengerti Innallah Sesungguhnya Allah biwaidikum sebab kemarahan mereka. mutu kalian kul Matilah kalian. minal ghairi jadi apa tadi? anamil Benci. ujung dari alaikum Atas atas kalian abdu menggigit mereka menggigit kalau menggigit mereka asli kembali dan dan jika mereka telah beriman. Qalu mereka berkata lakukum mereka bertemu kali wa idza bertemu kita kalian kulihi semuanya bil kitabi alkitab wa tu'minuna kalian beriman yuhibbunakum mereka beriman Menyukai. wala dan tidak tidaklah mencintai kalian mencintai mereka ulai mereka antum beginilah kalian kalian ini sama-sama beginilah Kalian kalian mencintai mencintai mereka tidaklah mereka mencintai mereka mencintai kalian kalian beriman beriman kepada Alkitab semuanya dan jika mereka bertemu kalian mereka berkata kami telah beriman dan jika mereka kembali mereka menggigit atas kalian ujung-ujung jari dari kemarahan itu katakanlah matilah kalian sebab kemarahan kalian sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap segala pada kalian. jika menyentuh kalian jika menyentuh untuk kalian suatu kebaikan dia menyusahkan mereka dan jika menimpa kalian suatu keburukan mereka bergembira dengannya dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa tidaklah tidak akan memudaratkan kalian dan tipu tipu daya mereka sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian Kerajaan Maha meliputi. muhito muhit maha meliputi dari belakang muhit Maha meliputi. ya'malun Mereka mengerjakan bima dengan apa yang Allah sesungguhnya Allah ya Allah saya sedikit pun sesuatu sesuatu pun kaiduhum
dipindai daya mereka la yadurukum tidak akan memudaratkan kalian. watat taku Watattaku dan kalian bertakwa Bertakwa. asbiru dan kalian Kalian bersabar. bain dan Dan jika jika biha dengannya yafrahu mereka bergembira sayyi'ah kejelekan suatu kejelekan keburukan ya. keburukan Bukan. tusibkum menimpa kalian in wain dan jika tasuhum mereka Kalian Akan menyusahkan mereka. yang kali ya dia menyusahkan menyusahkan Akan menyusahkan mereka ya. ya Usuhum. kebaikan kesana kebaikan tamsaskum menyentuh kalian in jika jika sama Kalian memperolehkan jika jika yafrahu biha itu sudah sampun sampun Ustaz. Anu dari depan Ustaz. Ini jika sekarang menyentuh semuanya Menyentuh jika kalian. jika menyentuh Kalian kebaikan dia menyusahkan menyusahkan mereka dan jika menimpa kalian yang keburukan mereka bergembira dengannya dengannya. dan jika kalian bersabar Bersabar kalian dan kalian bertakwa bertakwa. tidak akan Memudaratkan kalian kalian. tipu daya mereka sesuatu pun sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian kerjakan maha meliputi. dan ingatlah ketika dan ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari dari keluarga engkau menempatkan orang-orang beriman itu pada beberapa posisi untuk berperang dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui alim maha Mengetahui, Sami' maha mendengar, Allah dan Allah kita untuk berperang Berperang. maqaidah pada beberapa posisi al-mu'minin orang-orang yang orang yang beriman. tubawi'u mereka menempatkan tuh itu tubawi'u Engkau engkau menempatkan min ahlika dari keluarga engkau wajauta engkau berada di pagi hari wa'id ingatlah ketika sama-sama dan ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari dari keluarga engkau menempatkan orang-orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang dan Allah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. sudah selesai. Ada pertanyaan? belum Ustaz. Belum ya. Kita baca lagi dari awal. Monggo sama-sama. Sesungguhnya orang yang PKK tidak akan mencukupi pada mereka tidak pula anak-anak dari Allah sesuatu pun
dan dan mereka mereka itu orang penghuni penghuni neraka, di dalamnya orang-orang hanya orang-orang yang kekal. perumpamaan apa yang apa yang mereka infakkan Mereka di dalam kehidupan dunia kehidupan ini dunia perumpamaan angin angin yang dalamnya ada hawa dingin hawa dingin yang menimpa tanaman suatu kaum yang mereka menzolimi diri mereka, maka dia membinasakannya. Dan tidaklah Allah menzolimi mereka, akan tetapi mereka menzalimi menzalimi diri mereka sendiri. wahai orang Wahai orang-orang yang Beriman dan beriman, kalian menjadikan orang kepercayaan percaya dari selain kalian. Janganlah adalah henti-henti tidak henti artinya kalian mereka menimpakan pada kalian kerusakan. dan mereka Mereka senang apa yang kalian susahkan. Sungguh telah nampak kebencian itu mulut mereka dan apa yang dada-dada mereka sembunyikan. lebih besar. Sungguh kami telah menjelaskan bagi kalian ayat-ayat itu jika kalian adalah orang Menggunakan akal, berpikir. beginilah kalian ini. Kalian mencintai mereka. dan Tidaklah mereka Menyukai kalian dan tidaklah beriman semuanya. Dan kita jika kalian mereka bertemu kalian, mereka berkata, kami telah beriman. Dan jika mereka kembali, mereka menggigit atas kalian ujung-ujung jari dari kemarahan. Katakanlah, matilah kalian sebab kemarahan kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala isi hati. Jika menyentuh kalian, kebaikan dan dia menyusahkan mereka, dan jika dan menimpa kalian keburukan menimpa kalian gembira dengannya, dan jika kalian bersama. dan kalian bertakwa dan bertakwa, tidaklah memudahkan kalian mereka sesuatu pun sesungguhnya Allah dengan apa yang kalian Jangan maha meliputi. maha Dan meliputi. ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari dari keluarga engkau engkau Terapkan mengingat beriman orang yang beriman pada beberapa posisi untuk berperang. Dan Dan Allah Allah Maha mendengar lagi lagi maha mengetahui. sudah selesai, kita cari kata-kata yang jamak. Amwal. harta-harta Kalau satu mal, aulad. anak-anak Kalau satu walad. alat Ashab para. penghuni Kalau satu Sohib, perempuan. sohibah, Khalidun orang-orang. orang-orang yang Kalau satu kholid, perempuan. kholidah, Anfus. diri-diri, Kalau satu nafsun, nafsun,
ayat. ayat, Yang satu Ayat. sudur. dada, Yang satu qadrun. Oh iya. Ya, sudur, sudurun bukan. Iya. Iya, sudurun. Yang jamak mana lagi? al-mu'minin. Orang-orang yang beriman. Kalau satu perempuan. Mukminat. Maqa'id beberapa posisi. Kalau satu maq'ad. Maq'adun itu soalnya bangku tempat Oh, duduk. iya. Jadikan posisi. Maka Itu ya. Terus pelajarannya. Oh ya, sifah musyabihah nomor 2 ini ya, nomor 2. Macam-macam isim mustaq kemarin yang pertama isim fa'il. Isim fa'il yaitu kata pelaku aktif. Orang yang orang yang ber atau pe itu orang. Namanya isim fa'il. Polanya fa'il atau awalanmu sebelum akhir di kasroh. Yang pola fa'il misalnya apa? Qatil, pembunuh, gitu ya. Itu sobir, orang yang sabar. Itu namanya isim fa'il, pola fa'il. Atau awalanmu sebelum akhir di kasroh, apa? Musyrik, orang yang menyekutukan. Musafir, orang yang bepergian, gitu ya. Itu namanya isim fa'il. Sekarang jenis isim mustaq yang kedua yaitu sifah musyabihah. Sifah musyabihah itu sama seperti isim fa'il ya. Cuma dia terdiri dari kata sifat. Tapi tidak ada pe ya. Bisa mensifati orang yang atau Allah zat yang atau sesuatu yang bisa, tapi tidak ada pe. Kalau pe itu kan bukan sifat tapi isim fa'il. Sifah musyabihah, orang yang zat yang titik-titik yang. Polanya banyak ya, macam-macam. Jadi kalau isim fa'il polanya baku. Pola fa'il atau awalanmu sebelum akhir di kasroh. Kalau sifat musyabih itu polanya banyak macam-macam, tapi yang paling banyak pola fa'il. Gitu ya. Jadi kebalikannya kalau kemarin fa'il itu fa'il, yang panjang fa'nya. Kalau sifat musyabih yang banyak pola fa'il, yang panjang ainnya. Gitu ya. Gitu. Contoh, ba'id yang jauh, qorib yang dekat, qalil yang sedikit, shogir yang kecil, kasir yang banyak, kabir besar, jamil indah yang bagus. Itu namanya sifat musyabihah. Tapi ada juga pola yang lain, misalnya ada pola fa'al seperti Hasan yang baik. Ada juga pola fa'al. Contohnya, Jaban yang pengecut. Ada juga pola fu'ul. Contoh, Junub yang jauh. Ada juga pola fa'al. Fa'al. Doham. Fa'al. Doham yang apa? Doham. Yang apa? Yang apa Ustaz Dohem? Doham yang besar. Sama dengan kafir. Yang besar, yang gemuk. Kafir. Sama dengan kafir. Ya. Ya, Sama. sama. Bedanya apa? Sir. Bedanya doham itu untuk benda, gitu ya. Benda yang besar. Gedung misalnya, gitu ya, yang itu. Terus catatan tentang sifat musyabihah. Sifat musyabihah hanya dari yang mujarad, ya. Untuk mazid tidak ada sifat musyabihah. Kebanyakan sifat musyabihah kalau dicari madinya berpola fa'ula. Fa'ula. Seperti Hasan yang baik, kalau madinya apa? Hasuna. Telah baik.
dan seterusnya. Ya, Mudarat itu apa, Ustaz? kenapa? Mudarat itu apa? Mudarat itu asli 3 huruf. Kalau mazid sudah ada tambah. Kemarin di juz 3 dulu ya, ada mazid, ada mudarat. Pak Ustaz. Asli 3 huruf. Ya Ustaz. Turun. Terus ini contoh sifat musyabihah dengan madhi ya. Jadi madhinya berpola fa'ula. Ba'uda jauh. Kalau yang jauh, ba'id. Qaruba dekat. Yang dekat, qarib. Sohuro kecil. Yang kecil, qir. Kaburo besar. Yang besar, kabir. Jamula, jamil. Kasuro, kasir. Hasuna, hasan. Jabuna, jaban. Itu berarti madinya pola fa'ula. Jaban. Itu apa Ustaz? Yang penakut. Bukan apa? Penakut ya. Oh, Penakut ya. Itu ada pertanyaan? Itu berarti yang di apa sifat musabbihah ini kalau yang diurutan berarti yang diurutannya fa'il, tapi bentuknya kan apa ada yaknya. Iya. Oh, ngoten. Jadi setelah fa'il, hanya hampir mirip dengan fa'il. Cuma khusus kata sifat. Oh. Tapi sama-sama fa'il kan juga bisa menjadi sifat, gitu ya. Tapi kalau sifat musyabihah memang hanya berfungsi sebagai sifat. Fa'il juga bisa berfungsi sebagai sifat, tapi bisa juga berfungsi kepada yang lain. Oh. Berarti kalau yang diurutan yang di itu Ustaz fa'ala yaf'ulu fa'lan itu berarti kalau fa'ula setelah fahuan. Ya. Jadi nanti di bab 5. Jadi ya. Oh. Jadi nanti bab 5 itu setelah fahuwa itu bukan isim fa'il tapi sifat musyabihah. Ya. Ya. Jadi bab 5 itu memang khusus untuk kata-kata sifat. Oh. Maka setelah fahuwanya namanya sifat musyabihah. Oh. Itu ya. Ini kita pahami. Kita pahami kemarin diterangkan tentang apa? Tentang orang-orang ahli kitab yang beriman. Gitu ya. Jadi tidak semua ahli kitab itu buruk, ada juga yang baik. Mereka menjadi beriman. Terus mereka amar ma'ruf nahi mungkar, mereka bersegera dalam kebaikan. Maka semua kebaikan yang mereka lakukan tidak akan dihalangi pahalanya oleh Allah, tidak akan diingkari. Ya. Tetapi kebanyakan mereka memilih jalan kekafiran. Ada sedikit yang begitu, gitu ya. Yang banyak memilih jalan kekafiran, mengingkari kebenaran. Padahal mereka sudah sudah menerima, maksudnya kebenaran itu sudah sampai kepada mereka. Dan mereka menggugurkan kebenaran itu juga tidak punya hujah, tidak punya argumentasi. Ya karena sengaja saja mereka memilih jalan kekafiran, gitu ya. Terus kok ada orang seperti itu, gitu ya. Ada jalan kebenaran, ada jalan kekafiran, malah memilih jalan kekafiran. Kok ada, kenapa? Ya, gara-gara kesombongan, terus gara-gara kepentingan dunia, gitu ya. Itu karena bahkan diriwayatkan waktu itu ada pendeta di Madinah Nasrani yang mengatakan memang saya tahu Muhammad itu benar, dia penyampai kebenaran, tetapi kalau saya ikut dia nanti tunjangan saya dari Kaisar Romawi itu berhenti. Daripada tidak dapat tunjangan, maka mereka rela hidup dalam kafiran. Ya, maka harta itu memang bisa menjadi salah satu sebab kenapa ada orang memilih jalan kesesatan atau jalan kekafiran. Maka tentang orang-orang yang kafir karena harta seperti itu, maka Allah ancam mereka, gitu ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, gitu ya, gara-gara harta rela hidup dalam kekafiran,
tidak akan mencukupi mereka harta mereka dan anak-anak mereka dari Allah sedikit pun. Jadi percuma mereka kaya, banyak anak di dunia, harta dan anak-anak itu nanti tidak bisa melindungi mereka dari siksa Allah. Padahal siksa di sana itu kekal, gitu ya. Mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu namanya kebodohan yang sangat luar biasa, gitu ya. Artinya mengejar kesenangan yang sebentar, cuma beberapa tahun, terus mengorbankan penderitaan yang abadi. Demi harta yang sebentar, mereka korbankan dirinya rela masuk neraka. Itulah gambaran orang kafir. Ya, terus ketika dikatakan orang kafir itu dijadikan apa calon-calon penghuni neraka, maka dipertanyakan, kenapa semua orang kafir itu sudah pasti neraka? Bukankah walaupun mereka kafir, mereka pernah juga melakukan kebaikan, tidak? Bukan mungkin pernah misalnya menafkahi anak istri, itu kan kebaikan. Durhaka berbakti sama kedua orang tua, punya jiwa sosial yang tinggi. Bahkan ada orang kafir itu punya panti asuhan, panti jompo. Itu gratis, tidak pernah bayar, itu disuplai oleh mereka. Terus bagaimana? Kenapa mereka neraka? Padahal mereka itu, andaikan mereka kafir, ya pernah juga mereka melakukan suatu kebaikan. Nah, bagaimana nilai kebaikan yang mereka lakukan? Maka Allah tentang hal itu Allah berfirman, perumpamaan apa yang mereka infakkan di dalam kehidupan dunia ini, infak-infak mereka, belanja-belanja mereka, sodakoh-sodakoh mereka, gitu ya, itu seperti angin yang di dalamnya ada hawa dingin yang menimpa tanaman suatu kaum yang mendolimi diri mereka, maka angin itu membinasakannya. Paham ya? Jadi gitu. Jadi amal-amal baik mereka itu diibaratkan tanaman, kebun-kebun, gitu ya, di akhirat yang berlimpah-limpah hasilnya. Tetapi kekafiran mereka itu diumpamakan seperti angin yang di dalamnya ada hawa dingin, sehingga kebun-kebun mereka itu terkena angin itu maka binasa semua, tidak panen, habis, binasa, gitu ya. Itu. Jadi tapi memang di sini kita tidak pernah ketemu ya angin yang seperti itu. Kalau di Jazirah Arab, di padang pasir atau di di sana ada angin yang seperti itu. Bahkan jangankan pohon-pohon, binatang-binatang pun kena angin seperti itu bisa mati, ya. Itu. Begitulah. Jadi amal mereka itu gimana? Tidak ada yang diterima oleh Allah gara-gara mereka kafir. Itu. Jadi sudah pasti neraka. Kebaikannya tidak dicatat sebagai amal ibadah gara-gara mereka memilih jalan kekafiran. Paham ya? Nah, terus begini, ketika amal mereka itu tidak diterima oleh Allah, berarti Allah dolim pada mereka, gitu ya? Kenapa sama-sama amal kok enggak Allah terima? Mungkin saja mereka melakukannya tulus, tidak punya pamrih apa-apa, gitu ya? Nah, maka ketika dipertanyakan seperti itu dibantah, Allah tidak mendolimi mereka, tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi ketika amal-amalnya orang kafir itu tidak diterima oleh Allah, tadi digambarkan seperti terkena angin semua, binasa semua, hangus semua. Ketika amal mereka itu tidak diterima, bukan berarti Allah dolim pada mereka. Ya mereka yang mendolimi diri mereka sendiri. Apa kedoliman mereka? Apa? Sehingga kalau amalnya tidak diterima itu pantas. Apa kedoliman mereka? Apa? Yaitu mereka melakukan amal tetapi tidak memenuhi syarat untuk diterima amal itu. Lah syarat diterimanya amal itu harus iman. Ya, harus ikhlas, gitu ya. Jangankan yang kafir, yang mukmin saja kalau amal tidak ikhlas juga tidak akan diterima. Apalagi orang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Bagaimana mereka ikhlas karena Allah, wong mereka tidak percaya kepada Allah. Kan ya? Jadi bukan Allah dolim, mereka sendiri yang mendolimi diri. Kenapa beramal tapi tidak memenuhi syarat untuk diterima amal itu. Terus setelah disebutkan kedudukan orang kafir itu seperti itu di dalam Islam, maka Allah berfirman kepada orang yang beriman, hei orang yang beriman, kalian jangan jadikan orang kepercayaan selain kalian. Selain kalian itu artinya
bukan orang yang seagama dengan kalian. Gitu ya. Itu. Jadi di dalam Islam ini yang dilarang bagi kita untuk orang kafir. Gitu ya. Jadi kita berbaik-baik boleh, bersopan-sopan boleh, ya. Bersosialisasi boleh. Yang tidak boleh cuma menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan. Paham ya? Itu diamanati apa? Enggak boleh. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya menimpakan kerusakan pada kalian. Tidak. Itu ya. Mereka senang apakah yang kalian susahkan. Itu. Kalau kamu susah mereka senang. Kenapa? Sungguh telah nampak kebencian itu dari mulut mereka. Ya. Kadang keluar kata-kata yang apa? Membisikkan Nabi dan lain-lain. Dikatakan apa namanya? Punya istri banyak. Terus apa? Dipersek ya macam-macam ya. Itu yang di mulutnya. Tetapi yang dalam dadanya kebencian itu lebih besar. Sungguh kami jelaskan untukmu ayat-ayat itu, tanda-tanda itu, nasihat-nasihat itu jika kalian menggunakan akal. Paham ya? Jadi gitu. Jadi yang tidak boleh mereka itu dijadikan sebagai hitonah gitu. Gitu. Jadi memang bisa kita bayangkan ya, kita bayangkan. Mereka itu sebetulnya tahu kalau kita itu Islam itu dalam kebenaran. Sementara mereka mengikuti jalan yang lain. Gitu ya. Berlawanan dengan kebenaran itu. Mungkinkah orang seperti itu ya bisa menerima kepada kita ya yang betul-betul telah mengikuti kebenaran. Mesti di hatinya itu ada kecemburuan, ada iri, ada kebencian dan lain-lain. Ya. Gitu. Terus tetapi orang mukmin di zaman itu, jadi memang tanda-tanda keimanan seorang itu diantaranya punya keimanan yang luas, yang besar. Termasuk dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Saking besarnya imannya, sampai yang kafir-kafir pun itu ikut diintai. Gitu ya. Sampai Allah tegur mereka. Orang mukmin, beginilah kalian ini, kalian mencintai mereka. Padahal mereka itu loh tidak mencintai kalian. Gitu ya. Itu. Bagaimana mereka mencintai kalian? Kalian mengimani kitab itu semuanya 30 juz, mereka satu ayat pun tidak iman kepada kitab kalian, gitu ya. Kalau mereka bertemu kalian, mereka mengatakan amanah, pura-pura iman. Tapi kalau mereka kembali sesama mereka jauh dari kalian, mereka menggigit ujung-ujung jari itu karena marah kepada kalian, gitu ya. Jadi mereka itu kelihatannya baik, sopan ramah, tapi di hatinya menyimpan kemarahan, kebencian. Paham ya? Itulah gambaran Allah tentang mereka. Tapi yang begini ini barangkali itu tidak merata, ya. Tapi secara khusus itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi memang sudah pasti seperti ini. Maka tentang orang kafir yang memendam kemarahan pada kalian itu, katakanlah matilah kalian sebab kemarahan kalian Allah Maha mengetahui terhadap segala isi hati. Matilah kalian, artinya kemarahan yang kamu pendam itu justru akan mencelakakan kamu sendiri. Gitu. Terus apalagi sikap orang kafir kepada orang mukmin, jika menimpa kalian kebaikan, maksudnya kalau kamu mendapatkan kebaikan, menang perang, keuntungan yang besar, dan lain-lain, maka hal itu membuat mereka susah. Tapi kalau menimpa kalian keburukan, mereka gembira. Jadi itulah sikapnya orang kafir. Jadi kalau kamu senang, mereka susah, kamu susah, mereka senang. Makanya kalau kita ngaku jadi mukmin, jangan punya perasaan begitu kepada sesama mukmin. Karena perasaan begini ini perasaannya orang kafir kepada orang mukmin. Jadi kalau ada orang mukmin punya perasaan begitu sama saudaranya, berarti dia keluar dari barisan orang-orang yang beriman. Karena orang seiman itu harus satu hati. Senang sama senang, susah sama senang. Kata Nabi apa? Kal jasadul wahid, seperti satu tubuh. Tapi kalau ada orang lain begini, maka keluarlah dia dari keimanannya. Itu ya. Terus bagaimana menyikapi orang kafir seperti itu? Apa? Senjata apa yang Allah berikan kepada kita? Orang mukmin, jika kalian sabar dan kalian takwa, gitu ya. Sabar itu artinya apa? Tidak terpancing dengan keburukan yang mereka tampakkan. Takwa artinya apa? Menghadapi mereka dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan cara-cara kamu sendiri yang didasari hawa nafsu, karena marah, karena emosi, karena benci, karena dendam. Bukan, tapi takwa.
Jadi kuncinya dua, sabar dan takwa. Maka mereka, tipu daya mereka itu sama sekali tidak memudorkan sedikit pun. Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi cuma dua kunci menghadapi orang kafir, sabar dan takwa. Sabar tidak terpancing emosi terhadap keburukan mereka, takwa menghadapi mereka dengan cara yang disyariatkan. Itu. Nah, terus sebentar. Setelah tadi disebutkan oleh Allah bahwa kunci menghadapi orang kafir itu dua, sabar dan takwa, maka pada ayat 121 ini Allah apa? 121 ya. 121 ini Allah ingatkan kepada Nabi tentang peristiwa perang Uhud. Gitu ya. Peristiwa perang Uhud yang pada perang Uhud itu orang Islam kalah gara-gara tidak sabar dan tidak takwa. Itu. Makanya dimaksud ingatlah wahai Nabi, ingatlah ketika engkau berangkat di pagi hari dari keluarga engkau, gitu ya. Jadi Nabi berangkat pagi-pagi ke Bukit Uhud, gitu ya. Engkau menempatkan orang mukmin pada beberapa posisi berperang. Pos-posnya Nabi taruh kamu di sini, kamu di sini, ya. Termasuk 50 ahli panah, kamu di lereng Bukit Uhud ini jangan kamu tinggalkan sebelum ada instruksi dari saya, gitu ya. Dan waktu itu beliau pada bulan Syawal ya, beliau berangkat pada perang Uhud di pagi hari. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, Maha mendengar doa-doa kalian, Maha mengetahui keikhlasan niat yang ada di dalam hati kalian. Maka pada ayat-ayat berikutnya nanti adalah membahas kekalahan orang mukmin pada perang Uhud. Allah bahas panjang lebar supaya kita bisa mengambil hikmah ya di balik kekalahan yang Allah berikan kepada orang mukmin pada perang Uhud tersebut. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Gampang-gampang, mudah-mudahan. Ada Ustaz, ada Ustaz sedikit. Yang ayat 119 tadi Ya. kami kurang jelas dan mohon bertanya, yang dimaksud dengan menggigit ujung-ujung jari itu kiasan atau apa maksudnya Ustaz? Bagaimana? Iya, ya kiasan. Jadi ekspresi kemarahan orang-orang di sana itu begitu. Kalau di sini tuh kalau orang marah Pak, geget-geget itu apa? Apa? Giginya apa? Apa namanya istilahnya apa? Gemertak. Ya, itu ya gitu. Itu marah sampai giginya itu gemertak. Lah itu kalau di sini. Kalau di sana ekspresi kemarahan itu menggigit jari. Oh. Itu ekspresi kemarahan. Jadi itu sesungguhnya begitu Ustaz ya kalau di Ya. sana. Ya. Matur nuwun Ustaz. Yes, sami-sami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.